Oleh karenanya pantas jika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian menangis tatkala dia berada di pinggiran kuburan, dia merenungkan bahwasanya inilah ujian pertama. Sebelum ujian-ujian lain, kita akan menghadapi banyak ujian. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabad, dalam kondisi susah payah. Sejalan susah payah, kemudian dalam perut dia memahirkan orang tuanya, lahir juga dalam kondisi payah, menjalani kehidupan juga dalam kondisi payah, kerja dan macam-macamnya. Di alam barzah juga dia merasakan kepayahan. Kemudian dibangkitkan juga dalam kondisi kepayahan, di padang mahsyar dalam kondisi payah, disiksa dalam kondisi payah, ditimbun dalam kondisi payah, dalam kondisi sulit. Ya. Oleh karenanya hati-hati. Dan pertama yang payah, kepayahan yang sulit yang kita hadapi, ujian yang pertama begitu nyawa kita dicabut adalah 3 pertanyaan ini. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kemudian wa madinuk? Apa agamamu? Kemudian wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Ya. Kalau antum beriman, antum ternyata meyakini hal tersebut karena 3 pertanyaan semua masalah akidah. 3 pertanyaan ini semua masalah apa? Akidah. Ini menunjukkan pentingnya seorang serius dalam pelajari akidah. Setelah dia yakini, setelah dia ilmui, kemudian dia yakini, dan itu akan mempengaruhi dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam perkataannya, dalam tindak tanduknya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya. Ya. Semua itu dipengaruhi oleh akidah yang benar, yang dia ilmui, dan dia yakini, sehingga akhirnya terpancarkan dalam amalan kesehariannya, dalam perkataannya, dalam pendengarannya, dan dalam penglihatannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah muqaddimah ya tentang 3 usul ini yang kita semua akan ditanya tentang 3 perkara ini. Tadi saya sudah ingatkan, jawabannya bukan hanya dengan apa? Hafalan, bukan dengan wawasan ya. Jangan sampai seorang berpikir nanti kalau saya meninggal tolong tulis di kertas ya. Bisa nyontek ya. Ini sekarang orang sudah hafal juga sekarang. Semua orang hafal. Setiap kita bisa kalau ditanya sekarang semua orang bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Orang jawab. Jangankan kita, orang kafir pun bisa apa? Jawab. Orang munafik juga bisa jawab. Tetapi ternyata untuk menjawabnya tatkala dalam alam barzah bukan perkara ringan. Butuh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkokohkan lisan kita. Makanya disebutkan orang munafik waktu ditanya, "Ma hadzal ladzi ar-rajul alladzi ya ursila ilaikum ya. Siapa ini anak lelaki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kalian?" Maka dia berkata, samitun nas. Dia berusaha mengingat. La adri. La adri. Dia mau bicara, saya lupa. Dia mau bicara, saya tidak tahu. Dan ini menunjukkan kepahitan yang dia rasakan luar biasa. Jadi Allah buat dia lupa tatkala itu. Tapi dia pernah punya file tentang siapa orang tersebut. Ketika ditanya dia lagi lupa. Ya, sama seperti antum lagi ujian, ditanya pertanyaan, antum sudah baca. Tadi malam saya sudah baca, tapi apa ya? Aduh, apa? Ini sebenarnya mau dipentong sama malaikat mungkar dan nakir. Kondisi mengerikan buat orang lupa ya. Betapa banyak orang dalam kondisi kaget dia lupa, dia nggak bisa jawab. Keringat, menakutkan, semua ilmu yang ada di kepalanya hilang. Orang munafik juga demikian. Dia mengatakan, dia mencoba menjawab. La adri, saya enggak tahu. Dia ulangi lagi. Siapa? La adri, saya tidak tahu. Saya dengar orang-orang bilang saya ikut-ikutan. Apa yang dikatakan dia juga tidak tahu, lupa. Dia ingat, filenya ada tapi hilang tatkala itu. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Karenanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tatkala di alam barzah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkokohkan orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Di dunia tatkala dia akan keluar menuju alam barzah, waktu nyawanya dicabut, dia bisa kokoh mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dia. Ya, sementara orang semua kesulitan. Kemudian tatkala alam barzah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia bisa menjawab dengan perkataan yang kokoh karena Allah yang mengkokohkannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Taib hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 3 pokok tersebut. Ya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa